Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, halo semua. Kembali dengan saya, Safira Daniati. Kali ini saya akan membahas mengenai sistematika, isi, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Penasaran? Pengen tahu? Berikut ini adalah penjelasannya ya. Surat lamaran pekerjaan. Sistematika, isi, dan kebahasaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan terdiri atas 11, yaitu 1. Tanggal, 2. Ada perihal, 3. Ada lampiran, 4. Ada alamat, 5. Ada salam pembuka, 6. Alinea pembuka, 7. Ada isi, 8. Alinea penutup, 9. Salam penutup, 10. Tanda tangan, 11. Ada nama terang. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tanggal. Penjelasan masing-masing bagian. 1. Tanggal. Susunan penanggalan yaitu kota, tanggal, bulan, dan tahun. Nama kota ditulis dengan huruf kapital. Demikian juga dengan penulisan nama bulan. Penulisan nama tahun tidak boleh disingkat, tetapi harus ditulis lengkap. Contohnya, Pati. Ingat, P-nya harus besar. Huruf kapital ya, karena nama kota. 14 Juni 2022. Nama tahun tidak boleh 22 saja, harus lengkap. Tahun 2022. Mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Penjelasan masing-masing bagian. 2. Perihal. Penulisan perihal terdiri dari perihal, 2. Kata lamaran dan kata pekerjaan ditulis huruf L. Ingat, harus kapital. Kata pekerjaan ditulis P kapital. Contohnya, lamaran pekerjaan. Ingat, L-nya harus besar ya, dan P harus besar, huruf kapital. Kita lanjutkan lagi sistematika berikutnya. Lampiran. Lampiran terdiri dari lampiran, 2. Angka yang ditulis dengan kata. Contohnya, 1 berkas. Tidak boleh angka ya. 1 harus ditulis dengan kata. 1 berkas. Jelas bukan? Ada alamat. Pada penulisan alamat banyak ditemukan kesalahan, yaitu kepada YTH. Penulisan yang tepat YTH diikuti oleh pihak yang dikirimi surat. Penulisan alamat terdiri dari jabatan, nama lembaga, lokasi, dan kota. Contohnya, yang terhormat, pimpinan PT Hartono, Istana Teknologi. Itu termasuk jabatan ya. Terus Politron, itu termasuk nama lembaga. Jalan KHR Asnawi nomor 126, Gedang Sewu, Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu. Itu termasuk bagian lokasi. Ingat, jalan tidak boleh tulis JLN, harus lengkap ya, jalan. Terus Kudus, Jawa Tengah 59332, itu termasuk kotanya. Kita lanjutkan lagi sistematika berikutnya. Ada salam pembuka. Salam pembuka digunakan adalah dengan hormat. Dengan hormat karena instansi resmi harus menggunakan dengan hormat.
penulisan dengan diawali huruf kapital, sedangkan hormat diawali huruf kecil dan diakhiri tanda koma. Contohnya, dengan hormat D-nya besar, H-nya kecil, dan diakhiri dengan titik koma. Mengerti? Oke, lanjut. 6. Ada alinea pembuka. Alinea pembuka terdiri dari sumber lowongan yang ditawarkan. Apakah lowongan itu melalui iklan? Apakah melalui sekolah? Apakah lowongan itu melalui internet? Harus dicantumkan, itu sumber ya berarti. Pekerjaan yang ditawarkan dan pernyataan dan maksud keinginan. Contohnya, berdasarkan pengumuman di PT Hartono Istana Teknologi Polytron pada tanggal 19 Juli 2022. Itu termasuk sumber. Tentang lowongan pekerjaan sebagai operator produksi. Operator produksi termasuk pekerjaan. Penempatan khusus perusahaan bapak atau ibu. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk mengisi posisi tersebut. Itu termasuk maksud atau keinginan yang menulis lamaran pekerjaan. Paham sampai di sini? Oke, mari kita lanjut bagian berikutnya. 7. Ada isi. Isi surat terdiri dari biodata atau identitas pelamar dan dokumen-dokumen pendukung. Contohnya, adapun data mengenai diri saya sebagai berikut. 1. Nama, Safira Daniati. Harus dikasih tanda titik koma karena belum berakhir. Kedua, alamat. Jalan Ahmad Yani nomor 7 Pati 59154. Yang ketiga, ada pendidikan terakhir. Kita harus mencantumkannya. Di sini S1 Manajemen SDM Universitas Negeri Semarang. Keterangannya, bagian perincian menggunakan tanda baca titik koma. Perincian menggunakan tanda baca titik. Kalau sudah berakhir, kita harus menggunakan tanda titik. Lanjut. Bersama ini, saya menyertakan dokumen-dokumen pendukung antara lain. 1. Fotokopi ijazah terakhir. Tanda titik ya, karena belum berakhir kalimatnya. 2. Fotokopi kartu identitas KTP. Yang ketiga, ada fotokopi SKCK. Keempat, ada fotokopi rapor. 5. Ada surat keterangan sehat dari dokter. 6. Pas foto ukuran 4x6. 7. Surat pengalaman kerja. 8. Dan fotokopi surat keterangan kelakuan baik yang telah dilegalisasi. Jika sudah berakhir, harus dikasih tanda titik. Oke, selanjutnya ada alinea penutup. Kesalahan yang sering terjadi dijumpai penulisan atas perhatiannya. Kata tersebut kurang tepat karena kata gantinya digunakan untuk orang ketiga. Sedangkan pihak yang kita kirimi adalah pihak kedua. Kata yang lebih tepat yaitu atas perhatian bapak atau ibu. Contohnya, atas perhatian bapak atau ibu, saya mengucapkan terima kasih. Jangan saya ucapkan ya, itu kalimatnya tidak baku. Harus jelas, saya mengucapkan. Oke, kita lanjut berikutnya. 9. Ada salam penutup. Salam penutup yang digunakan adalah hormat saya. Hormat saya karena itu individu ya. Digunakan kata saya karena pengirim merupakan individu. Penulisannya huruf H kapital dan S kecil diakhiri tanda koma. Contohnya,
hormat saya. Lanjut di file berikutnya. 10. Ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang harus ditulis lengkap. Awal setiap huruf nama ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, hormat saya. Hanya besar, S-nya kecil. Jangan lupa disertai tanda koma ya. Setelah itu dikasih nama terang. Misalnya gini, Safira Daniati. Demikian penjelasan saya tentang sistematika, isi, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.